Ketika kalian nih lagi gabut atau nggak tahu harus ngapain, setelah itu kalian melihat layar komputer atau laptop kalian sambil merenung. Tiba-tiba terlintas di pikiran kalian untuk membuat akun Gmail baru, entah itu untuk akun game atau kebutuhan lainnya. Ya pasti dong langsung buka Google dan mencari cara membuat akun Gmail baru. Yes, of course, segala omong kosong pun diberitahukan. Entah kita harus memilih akun untuk personal maupun bisnis. But the point is we don't give a shit, right? I mean, look at this. Kita disuruh untuk membuat nama serta menyertakan informasi pribadi kita seperti tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dalam pembuatan password, siapa gitu orang yang membuat password secara rumit? Kita pasti akan lupa password tersebut dalam 1 menit ke depannya. Di sini kalian menulis keren sebagai password karena itu menggambarkan diri kalian. Tetapi mengapa kata keren tersebut tidak terpenuhi untuk menjadi password akun kalian? Kalian merasa aneh gak sih? Karena perintah untuk membuat password harus mencampur huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Sebenarnya apa alasan dibalik semua ini? Sebelum menjawab hal tersebut, mari Anda tonton opening pada episode perdana kami pada segmen dibalik fakta ini. Proklamasi. Ketika kita semua ingin mengerti permasalahan mengapa password perlu adanya kombinasi antara huruf kapital, angka, dan simbol, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai methods of counting. Apa sih sebenarnya methods of counting itu? Jadi, methods of counting adalah 3 metode utama dalam statistika matematika yang mencakup metode perkalian, kombinasi, dan permutasi. Ketiga metode ini digunakan untuk menghitung jumlah cara atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang seringkali digunakan dalam perhitungan probabilitas. Metode perkalian menyatakan bahwa jika ada beberapa langkah dalam suatu proses dan setiap langkah memiliki beberapa kemungkinan pilihan, maka jumlah total cara untuk menyelesaikan proses tersebut adalah hasil kali dari jumlah pilihan pada setiap langkah. Metode ini dapat digunakan baik ketika pengulangan diperbolehkan maupun tidak dan urutan biasanya diperhitungkan. Daripada kita pusing memikirkan hal ini, mending kita langsung membahas contoh penggunaan metode perkalian. Misalnya terdapat perintah, ada berapa total kemungkinan untuk membuat PIN ATM sebanyak 3 digit, di mana angka yang boleh digunakan hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di sini secara tidak langsung dari perintahnya bahwa pengulangan diperbolehkan, namun urutan berpengaruh. Sekarang bagaimana cara kita mengerjakannya menggunakan metode perkalian? Sekarang kita bisa membayangkan 3 kotak, yang dimana setiap kotaknya akan diisi banyaknya pilihan angka yang dapat kita pilih. Pada kotak pertama kita mempunyai 5 pilihan angka, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, pada soal tersebut aturannya memperbolehkan pengulangan. Jadi mau kita ambil angka berapapun, maka pilihan selanjutnya kita bisa mengambil angka itu lagi. Dengan kata lain, kita bebas menggunakan apa saja pada setiap kotak gitu. Misalkan pada kotak pertama Anda mempunyai 5 pilihan dan Anda memilih angka 3 pada kotak pertama, maka pada kotak selanjutnya Anda akan tetap memiliki 5 pilihan juga dan Anda dapat memilih angka 3 lagi. Maka sampai kotak ketiga pun Anda akan selalu tetap memiliki 5 pilihan. Oleh karena itu, total kemungkinan untuk memilih password PIN ATM sebanyak 3 digit adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 atau 5 pangkat 3 sama dengan 125. Kombinasi atau combination adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah cara memilih beberapa objek dari satu kumpulan objek tanpa memperhatikan urutan dan tidak memperbolehkan pengulangan.
Jika ada N objek dan kita ingin memilih R objek dari kumpulan tersebut, maka jumlah kombinasi yang mungkin dihitung dengan rumus, di mana N dengan tanda seru tersebut dibaca N faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N. Supaya kita tidak bingung, mari langsung membahas contoh soalnya. Misalkan kita memiliki 5 orang, yaitu Ahmad yang kita singkat dengan A, Bahrul disingkat dengan B, Caca disingkat dengan C, dan Dimas disingkat dengan D, serta Erik disingkat dengan E. Kita ingin memilih 3 orang dari mereka untuk membentuk sebuah kelompok. Dari soal tersebut kita bisa menyadari bahwa urutan pemilihan tidak penting. Kelompok ABC sama dengan kelompok BCA, dan pastinya tidak bisa melakukan pengulangan, karena tidak mungkin dalam kelompok tersebut terdapat 2 orang yang sama. Oleh karena itu, kita menggunakan kombinasi untuk menghitung jumlah cara memilih 3 orang dari 5 orang. Setelah melakukan proses tersebut, jadi ada 10 cara berbeda untuk memilih kelompok yang berisi 3 orang dari 5 orang. Untuk metode terakhir yaitu permutasi. Permutasi digunakan ketika pengulangan tidak diperbolehkan dan urutan berpengaruh. Permutasi menghitung jumlah cara menyusun sejumlah objek yang berbeda dari satu kumpulan objek. Jika ada N objek dan kita ingin menyusun R objek dari kumpulan tersebut, maka jumlah permutasi yang mungkin dihitung dengan rumus. Mari kita langsung bahas contoh soalnya. Misalkan kita memiliki 5 orang yaitu A, B, C, D, dan E dengan format nama orang yang sama seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya. Dan kita ingin menyusun sebuah barisan yang terdiri dari 3 orang hasil dari memilih mereka. Ingat, di sini kita membentuk barisan, maka barisan ABC tidak sama dengan barisan CBA ataupun barisan BCA. Secara tidak langsung, hal tersebut mengatakan bahwa urutan berpengaruh. Jadi kita dapat menggunakan permutasi untuk menghitung jumlah cara menyusun barisan yang beranggotakan 3 orang dari 5 orang tersebut. Jadi ada 60 cara berbeda untuk menyusun barisan yang berisikan 3 orang dari 5 orang tersebut. Kembali pada permasalahan utama kita sebelumnya, yaitu mengapa password akun Gmail kita harus berisikan minimal 8 karakter yang berisikan campuran huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi tujuan dari permasalahan tersebut supaya orang tidak dapat meretas password Anda dengan mudah. Bagaimana bisa? Dengan method of counting kita dapat mengetahui ada berapa tebakan yang berbeda untuk para peretas menebak password Anda. Jika Anda membuatnya dengan minimal 8 karakter yang berisikan campuran huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Untuk menghitung total karakter yang bisa digunakan dalam pembuatan password, kita perlu menjumlahkan jumlah huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Pada permasalahan ini, metode apakah yang akan kita gunakan? Karena ini adalah menebak password, maka hal tersebut mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang pengulangan, serta urutannya berpengaruh. Mengapa urutannya berpengaruh? Anggap saja password Anda adalah kucing 12. Apakah itu sama dengan 12 kucing? Berbeda bukan? Oleh karena itulah urutan berpengaruh. Sekarang, metode yang digunakan ketika memperbolehkan pengulangan dan urutan berpengaruh adalah metode perkalian. Jadi permasalahan ini kita akan menggunakan metode perkalian untuk menyelesaikannya. Ingat, kita ingin mencari berapa tebakan yang diperlukan untuk minimal 8 karakter terlebih dahulu untuk mendapatkan gambarannya. Kita bisa membayangkan 8 kotak yang dimana tiap kotaknya terdapat 94 karakter seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Karena diperbolehkan pengulangan, maka pada setiap kotaknya berisi 94 karakter. Maka
Maka jumlah tebakan yang berbeda untuk para peretas menebak password Anda jika Anda membuatnya dengan minimal 8 karakter yang berisikan campuran huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol adalah 94 kali 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 94 sampai 8 kali gitu, atau bisa kita singkat sebagai 94 pangkat 8, yang dimana nanti hasilnya adalah seperti ini, sekitar 6 kuadriliun. Ingat, itu baru minimal 8 karakter. Bayangkan jika Anda membuat password dengan 9 karakter atau lebih, maka akan lebih banyak lagi tebakannya. Itulah alasan mengapa password akun Gmail kita harus berisikan minimal 8 karakter yang berisikan campuran huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. Namun Anda harus ingat juga, jangan membuat password yang berhubungan dengan kehidupan pribadi Anda, seperti nama lengkap Anda, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda, dan semacamnya, karena itu sangat mudah untuk para peretas menebak password Anda. Jadi saya harap dengan video ini Anda sudah memahami alasan dari mengapa password yang kita buat harus berisikan minimal 8 karakter yang berisikan campuran huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol. So we are Intensive Education. See you in the next episode. Bye bye.